mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 terkait dengan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari Nyepi, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian juga 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Pada pelaksanaan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menghimbau kepada para pimpinan instansi pemerintah daerah agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN ini secara mandiri dan selektif. Kemudian juga kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal, seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada di dalam periode libur nasional. Dan para pimpinan instansi diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan agar penerapan fleksibilitas tugas kedinasan ini dapat dilangsungkan secara tertib dan tetap di dalam koridor penyelenggaraan layanan publik. Dan para pimpinan instansi agar membagi jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor yang akan melaksanakan secara fleksibel yang akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum lanjut Bapak Ibu, kita sadari makin kesini biaya hidup makin tinggi. Di sisi lain, gaji terasa semakin sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga. Hal ini menjadi tantangan keuangan di masyarakat termasuk untuk guru. Namun, guru bisa memanfaatkan waktu luang untuk memulai usaha sampingan. Ternyata, ada banyak usaha sampingan di dunia nyata maupun di dunia maya yang belum banyak diketahui para guru. Nah, e-book Guru Cerdas Finansial yang berisi panduan 15 usaha sampingan untuk guru ini membantu Bapak Ibu memulai usaha sampingan untuk menguatkan ekonomi tanpa mengganggu jam mengajar tentunya. Silahkan pesan lewat nomor WA admin kami di nomor 0823 1332 0383. Nah, itu tadi Bapak Ibu pengumuman langsung ya dari Bu Menpan RB. Nah, untuk guru dalam hal ini termasuk secara umum termasuk siswa dalam ini lingkungan sekolah, baru-baru ini dari Kementerian Koordinator PMK itu juga mempublis di media sosial resminya terkait jadwal libur Ramadan Bapak Ibu. Nah, seperti apa itu? Mari kita cek sama-sama. Nah, informasinya Bapak Ibu bisa kita lihat di media sosial resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengkoordinatori termasuk Kementerian Pendidikan dalam hal ini Bapak Ibu. Nah, terkait jadwalnya itu, ini bisa kita lihat di sini bahwa ya kita baca ya penyampaiannya seperti ini. Ramadan adalah momentum untuk menumbuhkan ketenangan, kepedulian, dan semangat belajar. Melalui hasil rapat koordinasi disepakati skema kegiatan belajar bulan Ramadan yang memberi ruang bagi kekhusyuan ibadah sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan. Yuk dicatat tanggalnya. Skema pembelajaran Ramadan 2026 yang pertama, pembelajaran di luar satuan pendidikan 18 sampai 20 Februari Bapak Ibu. Oke, supaya kita lebih mudah memahami. Jadi tadi disebutkan bahwa libur Ramadan pembelajaran di luar satuan pendidikan ya, tanda kutip libur sekolah, artinya tidak di sekolah, itu 18 sampai 20 Februari. Nah, ini kita lihat kalender Bapak Ibu, sekarang kan tanggal 10. Jadi liburnya itu atau pembelajaran di luar sekolah mulai 18 itu. Nah, 18 ini kalau tidak salah hari Rabu, tepatnya 18 Februari. Tapi hari Senin Selasa itu tanggal merah Bapak Ibu dan cuti bersama. Jadi sebenarnya kalau kita akumulasi secara total itu mulai hari Senin Bapak Ibu ya. Tanggal 16 ya mulai tidak masuk sekolah seperti itu. Jadi 18 sampai 20 kalau untuk pembelajaran dari jadwal Ramadan ini. Tapi kalau kita gabung dengan libur dan cuti bersama itu mulai tanggal 16 sampai 20 Februari Bapak Ibu. Kemudian berlanjut ke pembelajaran tatap muka itu 23 Februari ya. 23 Februari sampai 16 Maret. 23
sampai dengan 16 Maret. Ya, jadi kurang lebih 3 pekan Bapak Ibu. Kurang lebih 3 pekan. Kemudian setelah itu kembali libur pasca Ramadan, yaitu tanggal 17 sampai 20 dan 23 sampai 27 Maret. Jadi 17 sampai 27 Maret Bapak Ibu, itu jadwalnya. Kalau kita lihat dari gambar yang disiapkan oleh pemerintah seperti ini, pengaturan kegiatan belajar, jadi 18 sampai 20 itu Bapak Ibu adalah pembelajaran di luar satuan pendidikan. Jadi barangkali nanti sekolah memberikan proyek kah atau hal-hal yang dikerjakan oleh peserta didik di rumah. Kemudian masuk sekolah pembelajaran tatap muka itu 23 Februari sampai 16 Maret Bapak Ibu. Nah, nanti setelah masuk sekolah kurang lebih 3 pekan itu berlanjut libur pasca Ramadan itu Bapak Ibu ya. Itu tanggal 17 sampai tanggal 27 Maret. Nah, jadi seperti itu informasinya Bapak Ibu, sekali lagi dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana Menko ini menaungi salah satunya Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Dan dalam dokumentasi yang bisa kita lihat, dalam rapatnya itu dihadiri juga oleh Menteri Pendidikan Profesor Abdul Muti, seperti itu. Sebelum lanjut, fakta menunjukkan ada momen ketika guru mengajar, siswa mulai kehilangan fokusnya dan kelas terasa kaku. Nah, pada saat inilah guru perlu ice breaking atau games di kelas. E-book pegangan guru 20 ice breaking di kelas hadir untuk membantu Bapak Ibu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. 20 ice breaking ini terbukti praktis, mudah diterapkan, dan cocok untuk semua jenjang. Hanya dengan Rp15.000 Bapak Ibu sudah bisa memiliki e-book ampuh ini. Ayo pesan e-book ini sekarang mumpung masih harga diskon. Pesan di WA admin kami 0823 1332 0383. Nah, seperti itu informasi sejauh ini Bapak Ibu dari pihak Kementerian Pan-RB ya, untuk ASN secara umum dalam hal ini termasuk ASN guru juga ini akan relevan. Kemudian secara khusus di lingkungan sekolah ya yang mencakup untuk pelajar dan juga guru-guru. Nah, itu dari Kemenko PMK kita sudah cek informasinya tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan biasanya itu ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi melalui surat edaran dari dinas masing-masing. Biasanya seperti itu, akan ada tindak lanjutnya terkait seperti apa skema kegiatan pembelajaran Ramadan ini Bapak Ibu. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat, dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang, kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.